Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Bambang Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Rustam Gunawan 1568. Om Sanda, bagi pengalamannya, kalau burung yang dulunya jalan lapangan dan stabil juara terus dan lama di ternak 4 tahunan, apakah harus cari settingan lagi? Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Cukup bagus sekali, ya. Jadi yang ditanyakan ini burung yang dulunya burung yang stabil, sering juara. Ya, entah karena trouble atau karena kebutuhan, ya. Kalau karena trouble kan mungkin burung yang tadinya jalan lapangan, terus ada trouble, terus diternakkan. Ya, terus berjalan 4 tahun, pengen dibawa ke lapangan lagi, ya, tapi diawali dari trouble. Tapi di sini tadi tidak dikatakan trouble, ya, artinya burung itu mungkin karena kebutuhan kan ya. Jadi kalau kita ngitung 4 tahun yang lalu, di mana waktu itu cukup banyak sekali orang-orang yang mencari bahan gacuan, bahan rawatan, gitu ya. Orang pengen nyetak burung dari trotol. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau burung sering juara, punya nama besar, ya, apalagi katanya stabil. Ini kalau diternak, wah, cuannya teman-teman, ya, yang jelas harganya nggak murah. Istilah orang tuh ngomongnya trah. Wah, ini trah si A, ini trah si B, burungnya sering juara, stabil dan macam-macam lah. Ya, intinya burung yang sering juara terus diternak pasti harganya anakannya itu ya atau trotolannya itu enggak murah gitu ya. Oke, anggap aja awalnya dulu begitu ceritanya. Intinya burung itu udah 4 tahun sekarang itu diternakkan terus pengennya dipakai untuk lapangan lagi. Jadi gini Om, ada yang bisa langsung kamu bawa ke lapangan atau kamu lombakan langsung ya. Setelah kamu dari kandang ternak, kamu ya prosesnya dengan rawatan mungkin jemur dan sebagainya gitu ya. Ya, terus untuk pola makannya tetap mengikuti pola makan yang ada di kandang ternak. Itu ada yang sebagian dia juga jalan. Ya. Cuma ini kan nggak semuanya seperti itu ya. Toh juga banyak ya burung yang dari kandang terus diambil, pegang, masuk ke sangkar, digantang, dia diem. Stres ya karena diambil dari kandang. Tapi ada yang bisa. Seperti mana punya saya itu PP itu. PP itu ambil dari kandang, masuk sangkar, digantangkan dia mau kerja. Ya. Nah soal maksimal atau tidak, kerjanya top perform atau tidak. Nah ini ya saya rasa burung yang lebih dirawat ya kan, lebih intensif ngerawatnya akan lebih bagus kan, seperti itu. Tentunya seperti itu ya. Nah sekarang gini, kalau pengennya maksimal bisa kembali ke lapangan seperti dulu lagi, ya bukan hanya bisa tarung tetapi kerja dengan top perform, ya kerjanya maksimal, tentu ada upaya. Kalau mau kita bicara tentang settingan, ya normalnya burung yang dirawat di kandang ternak itu kan makannya pakai full serangga. Ada yang pakai full jangkrik, ada pakai full ulat kandang, ya sebagian kecil ada yang pakai kroto, tapi biasanya umumnya kroto itu sebagai lauknya saja. Ada juga yang diberikan setiap hari dengan jumlah yang tentu saja tidak banyak gitu ya. Ada juga yang
memberikan itu banyak tetapi dengan waktu tertentu. Seperti mana burung pasca panen, waktu mau kawin lagi, atau burung mau penjodohan, itu dikasih kroto full. Biasanya seperti itu. It's okay ya. Nah, kalau dia makan serangga full, artinya kita butuh setting dong. Ya. Kalau kita pengennya burung itu kita bicara burung lapangan itu kan bukan hanya sekedar ngerawat ya. Ada istilah settingan, ada pengondisian, ada pembentukan, pembiasaan dan sebagainya. Contoh ya, burung dari kandang ternak ya, diambil. Ini kan kalau kita pengennya ada settingan, tentu saja dari dia makan full serangga, dikasih makan apa? Fur. Nah, ngajari burung makan fur dari burung kandang ternak, terus dia diajari makan fur. Ya, ada burung yang cepat, ada yang tidak. Anggap aja yang mudah lah, dia cepat makan fur. Bicara tentang burung, ini kan makhluk hidup. Dia punya sistem metabolis. Apalagi dia sudah 4 tahun di dalam kandang ternak. Ya kan? Secara otomatis burung itu dengan sistem metabolisnya mengenali pola makannya menggunakan full serangga. Lantas kita rubah untuk pakai fur. Logikanya teman-teman, ini bukan hanya di hewan, manusia aja seperti itu. Dulu ya kita ini sering makan steak ya, daging wagyu, kan? Terus apa lagi? Pokoknya makan-makan yang amis-amis lah. Sering seperti itu. Nah, suatu ketika kita nggak nemu nih, ya makan yang amis-amis ini. Kita makannya apa? Makan-makan yang sayur-sayuran. Nah, ini pasti ada dampak. Lemes, ya kan? Ya, tadinya makan daging ini, terus nantinya makan yang mungkin tempe dan sebagainya. Pasti ada dampak. Ya. Sebaliknya juga begitu. Orang yang ya makan yang amis-amis nih, ya mungkin seminggu sekali dan sebagainya. Satu ketika dia seminggu utuh makan, anggap aja sate kambing gitu ya. Pasti ada perubahan. Gitu ya, lebih semangat mungkin ya kan dan sebagainya. Oke lah. Inilah yang dikatakan sistem metabolis. Dia sifatnya menyesuaikan. Burung pun begitu. Yang tadinya dia dengan pola makan full serangga diganti pakai fur, ya pastilah dalam waktu tertentu nih ya. Setiap burung juga berbeda. Ada yang 1 bulan, ada 2 bulan. Bahkan nih ada juga yang dia sampai mabung sekali lagi. Jadi waktu dia bisa menyesuaikan ini setelah dia nanti mabung. Ya, soal diganti pakan ini tadi. Ya, dan ini sesuatu yang normal. Logikanya pun ketemu ya. Yang tadinya dia makan pakai proteinnya tinggi, setelah itu dengan keterbatasan protein gitu kan ya. Pasti dia harus menyesuaikan dulu dengan pola makan yang baru ini tadi. Nah, artinya ya kalau kita mau bicara tentang settingan ini tadi, dari kita ganti pakai fur, nah nanti kan kita sesuaikan juga dengan jumlah EF yang kita berikan ke burung itu. Ya, dia udah makan fur, udah mulai adaptasi dia makan fur, nanti kurang lebihnya kita tambahi EF jangkrik ini tadi. Oke, itu soal settingannya. Terus apalagi? Burung ini kan ke lapangan, ini kan bukan hanya sekedar gacor. Ya kan? Maka mungkin kalian pernah menemukan dengan pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan-pembahasan tentang burung yang sudah jalan lapangan, tapi burung itu cenderung mainnya nggak rapi. Terus ada lagi yang burung yang cenderung bawa materinya itu nggak tuntas. Dia main durasi bagus tapi materinya nggak tuntas. Ada yang dia materinya tuntas tapi dia setengah kopling, tidak buka paruh, kayak cuma setengah kopling ini tadi, tapi tuntas. Nah kan macam-macam nih. Ada yang banyak gerak, numbur dan sebagainya. Artinya ya itu tadi perlu ada settingan. Dan ingat, settingan bukan hanya pakan, tetapi rawatan juga itu termasuk settingan. Karena di saat kita upayakan lewat pakan, ya kan, kalau nggak ketemu baru kita main settingan rawatan ini tadi. Gitu. Terus
soal pengondisian, ya kan? Burung-burung lapangan yang kita pengennya, ya saya rasa juga kamu paham lah ya. Kamu pernah jadi pemain juga, dimana pemain ini lebih fokus. Burung itu boleh gemprong, burung itu boleh bongkar materi, ya, mengekspresikan kemarahan seolah-olah dia mau cari musuh itu sewaktu di lapangan, jangan di rumah. Ini kan bentuk dari pengondisian. Ya, setelah kita rawat, burung itu lebih ke kita istirahatkan supaya dia tenang. Ya, biasanya di fulkrodong saja seperti itu. Nah, itu pengondisian. Supaya apa? Inti dari cerita ini tadi supaya kerja itu dia bisa kerja ngotot, kerjanya maksimal, main durasi panjang, ya, bongkar materi dan sebagainya. Itu Om. Nah, gini aja ya. Soal settingan ini tadi kamu udah tahu kan ya, settingan bukan hanya pakan tetapi juga rawatan. Terlebih ya semua orang saya rasa karena hobi main burung ini, sebenarnya semua hobi lah, itu ada kaitannya dengan ambisi. Ada nafsu juga, pengennya kan cepet-cepet. Pokoknya burung yang nggak ada, intinya kita punya burung, kita otak-atik sebentar, kita lapangan. Ya, it's okay kalau memang bisa ketemu seperti itu. Tapi kalau kita butuh suatu proses, ya sesuatu yang singkat-singkat seperti itu kayaknya kurang lah ya. Kurang, nah nanti kurang matang ketemunya seperti itu. Mending apa? Kamu sabar saja. Sembari dengan ada usaha itu tadi, ya coba untuk menerapkan mulai dari pengenalan untuk perubahan pola makan, bagaimana settingan rawatannya, soal penjemuran dan mandinya, terus soal pengondisian. Nah ini dulu aja, tahapannya seperti ini dulu. Ya kalau burung itu bisa langsung on fire lagi, gitu ya, langsung on fire, terus ternyata juga kondisinya bagus, bisa digantangkan, ya alhamdulillah. Mungkin dalam kurun waktu 1-3 bulan, terus dia bisa on fire lagi, ya alhamdulillah. Tapi, kalaupun itu tidak bisa, ya kita ngambil sulitnya lah ya. Kalaupun itu tidak bisa, ya nunggu saja sewaktu burung itu mabung kembali. Berarti burung ini burung jelek dong? Enggak. Ya itu tadi loh, saya bilang. Ya kita positif thinkingnya apa? Burungmu yang kamu bilang tadi, burung jalan lapangan dulunya, burung stabil juara. Artinya burung ini punya bakat. Burung ini burung bagus. Iya kan? Segi mentalnya ada. Soal karakternya juga bagus gitu ya. Performanya dengan gaya mungkin ya, keinginan tarung yang kuat dan sebagainya, dia punya dasar ini. Ya, apalagi tambah umur tambah enak loh burung itu. Asli teman-teman. Murai batu itu sebenarnya tambah umur tambah enak. Ya. Jadi burungmu yang sudah punya bakat bagus ini tadi, yang dulunya pernah menjadi burung bagus, intinya bukan trouble loh ya. Karena beda cerita kalau trouble itu teman-teman. Ya kalau trouble kita upayakan lagi untuk menyelesaikan masalah trouble-nya. Ini kan burung jelas nggak trouble. Burung diternakkan 4 tahun, terus sekarang pingin untuk lapangan lagi. Mungkin sebagian orang pesimis kan. Burung udah dikawinkan seperti itu pasti nggak kerja. Pasti kerjanya nggak maksimal. Soal maksimal tidak maksimal, ini bicara tentang apa teman-teman? Tentang kondisi kan, kondisinya harus prima dan sebagainya. Artinya dengan upaya rawatan dan sebagainya ketemu dong sebenarnya untuk kondisi itu tadi. Ya, soal bagaimana burung punya daya tempur yang bagus, burung bisa ngotot dan sebagainya. Kita bicara tentang apa? Emosi dan birahinya. Ya, kalau ini ketemu kita bisa upayakan lewat pakan, lewat rawatan, lewat treatment dan sebagainya. Ini kan ketemu nanti. Kalau kita bicara tentang birahi, kita kejarnya lewat pakan, ya kan? Lewat asupan, nutrisi, ya. Yang paling cepat kan mainnya kroto. Nah nanti kalau soal emosi, kita bisa upayakan dengan treatment. Contohnya yang paling ringan saja, fulkrodong. Terus apalagi jemur krodong,
jemur rutin tiap hari dengan waktu yang agak lama. Itu kan hal-hal yang memang kita upayakan untuk menaikkan emosi burung itu. Gitu ya. Tapi ingat, dasarnya tetap birahi dulu. Karena kalau burung bukan tipe burung yang temperamen, kan dasar toh. Emosi itu sendiri dasar. Tetapi emosi walaupun dasar ini tadi kita bisa upayakan. Kalau dia dasarnya memang burung yang gampang emosian, berkarakter lah bahasanya orang bilang tuh, kalau dari trotol gitu ya, berkarakter. Ini biasanya burung ini dangkal untuk emosinya. Tinggal kita cari birahinya nantinya. Tapi semua itu, entah tipe burung seperti apapun, dasar burung dari nol, kita kejar birahi dulu. Kita imbangkan dulu birahi itu. Ya, dengan adanya birahi itu tadi, kita akan lebih mudah untuk mencari emosi burung itu. Gitu Om ya. Udah bahkan nggak ya? Jadi kalau kamu tanyakan apakah perlu cari settingan? Iya. Ini untuk jangka panjang supaya burung itu nanti bisa stabil. Tetapi kalau jangka pendek gitu ya, saat ini kamu pengennya cepat-cepat dan mungkin kamu belum sempat lakukan gitu ya. Tak kasih contoh, burung saya ambil dari kandang. Ya hari ini ya minggu pagi ambil dari kandang, langsung masukkan sangkar, digantang. Tiket laber Om. Enggak juga. Ya, nanti coba dilihat di TikTok saya itu ada itu. Namanya PP. Di tiket 1.100.000 saya mainkan tuh. Tapi kalau untuk grade yang lebih tinggi lagi, wah. Ya bukan kelasnya. Ya mohon maaf bukan kelasnya memang, ya. Jadi kalau hanya sebatas ya di bawah 1 juta lah gitu ya, is oke lah. Tanpa harus ada persiapan, burung masih bisa kerja dan mengimbangi musuhnya. Tapi kalau kita bicara tentang lebih mewahnya lagi, tentu saja itu harus ada upaya. Oke? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.